Ya, puji nama Tuhan, Shalom. Kita boleh bertemu kembali di pagi hari ini. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita pada hari ini, kita boleh belajar untuk merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini bisa menjadi kekuatan bagi kita untuk kita tetap kuat mengikut Tuhan. Apapun di dalam kehidupan kita, apapun pelayanan kita, apapun pekerjaan kita boleh tetap selalu memegang kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan Tuhan. Kami boleh bersyukur atas hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Dan pada hari ini Tuhan, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami mohon belas kasihan Tuhan. Dan kami boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan pada hari ini, sehingga kami boleh melangkah bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan memberkati setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan dan hamba-Mu yang menyampaikan. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan. Di pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang penyertaan Tuhan, hidup dengan penyertaan Tuhan. Ketika kita mendengar Allah menyertai kita adalah satu kalimat yang sering kali kita dengar di dalam Alkitab. Perkataan yang sering kali diyakini sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam Alkitab ada 106 kali ungkapan ini muncul. Dan itu adalah kata yang harus kita renungkan, bahwa Allah menyertai adalah Allah yang sangat luar biasa. Di sini kita mau belajar memaknai penyertaan Allah di dalam hidup kita. Dan kita bisa melihat bagaimana kita hidup dalam penyertaan Tuhan. Kita mau membaca firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Dikatakan demikian, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Nah, di sini kita bisa melihat apa yang menjadi perenungan kita di dalam Allah menyertai kita. Sehingga kita boleh melihat bagaimana seharusnya kita hidup di dalam penyertaan Allah. Yang pertama, kita mau belajar bahwa kita harus mempunyai sikap diri. Ketika kita membaca di dalam ayat yang ke-16 ini, di mana mereka, para murid-murid Tuhan, pergi ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Jadi apa yang mereka lakukan? Para murid ini, di sini kita bisa melihat bahwa murid-muridnya telah siap menyiapkan diri untuk menerima janji Tuhan. Di dalam kehidupan kita mau hidup selalu disertai oleh Tuhan dalam setiap kehidupan kita, maka kita harus mempersiapkan diri kita. Berapa banyak di antara kita tidak mau menyiapkan diri kita bahwa Tuhan mau menyertai kita. Banyak yang harus kita lakukan di dalam kita menyiapkan diri. Namun begitu banyak anak-anak Tuhan tidak siap di dalam menyiapkan dirinya untuk disertai oleh Tuhan. Karena itu kita mau belajar bahwa tanggung jawab kita haruslah kita miliki sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di dalam penyertaan Tuhan. Jadi sikap yang pertama adalah sikap diri. Sikap diri ini harus diikuti di dalam kehidupan kita, bahwa kita harus bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Pribadi yang harus bisa menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Jadi di dalam penyertaan Tuhan ada dalam hidup kita bisa menerima dengan mempersiapkan diri dengan baik. Jadi kita mau mempersiapkan diri kita untuk kita hidup dalam penyertaan Tuhan. Murid-murid Tuhan juga mempersiapkan diri ketika dia mau datang ke Galilea sampai ke atas bukit, adalah satu sikap dia mau menerima janji Tuhan. Yang kedua, kita melihat di dalam ayat yang ke-17, ketika mereka melihat itu mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Di sini kita bisa melihat bahwa yang kedua, bahwa kita hidup dalam penyertaan Tuhan adalah kita memiliki sikap hati.
di mana kita mau melihat ada beberapa orang ragu-ragu. Keraguan itu pasti dimiliki oleh setiap orang. Murid-murid Tuhan juga pernah mengalami keraguan di dalam kehidupannya mengiring Tuhan. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan pada hari ini juga mengalami keraguan. Kalau kita lihat beberapa bulan terakhir ini, mulai PHK di dalam sebuah perusahaan, mulai kesulitan-kesulitan ekonomi mulai bermunculan. Ini yang secara tidak langsung mempengaruhi hati kita, pikiran kita. Karena itu kita mau belajar untuk memiliki sikap hati yang benar. Keraguan memang seringkali terjadi, seringkali ada dalam hati kita, sehingga kita tidak bisa menikmati penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu kita harus memiliki sikap hati yang benar. Nah, sikap hati yang benar ini memampukan kita untuk lebih fokus, menjadi pribadi yang fokus di dalam kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Kalau kita tidak fokus dengan hubungan kita dengan Tuhan, maka adanya keraguan yang muncul di dalam hidup kita. Orang yang hidup disertai Tuhan adalah pribadi-pribadi yang selalu memiliki sikap hati yang mau menyembah Tuhan. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-7, ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Di mana kita bisa melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang selalu memiliki sikap hati kepada Tuhan, dan di saat dia melihat Tuhan, dia sudah memiliki respon. Dia langsung bisa menyembah Tuhan. Dengan kata lain, ketika kita memiliki sikap hati yang benar, dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, kita bisa memiliki sikap hati yang benar, kita bisa datang kepada Tuhan, kita bisa berdoa kepada Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan. Itu adalah sikap hati kita ketika kita menyembah Tuhan. Karena itu kita mau memiliki sikap hati di dalam hidup dalam penyertaan Tuhan. Selama Tuhan menyertai hidup kita, sikap hati kita ada konektivitas dengan Tuhan. Koneksi dengan Tuhan inilah yang bisa membuat kita berkomunikasi dimanapun dan kapanpun, apapun keadaan kita bisa berkomunikasi. Dan hidup dalam penyertaan Tuhan, sikap yang ketiga adalah kita mau belajar untuk memberi. Ketika kita membaca di dalam ayat yang ke-18 dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Nah, di sini kita bisa melihat bahwa orang yang hidup dalam penyertaan adalah memiliki sikap hati yang memberi. Sikap yang memberi itu tidak semua orang bisa memberi. Ada orang yang begitu kaya, susah untuk memberi. Ada orang yang hidup berkelebihan, susah memberi. Namun ada orang yang hidupnya pas-pasan, dia bisa berbagi. Dan ini adalah hal yang sangat luar biasa. Yesus adalah pribadi yang tidak pelit. Tuhan Yesus tidak hitung-hitungan. Bahkan Tuhan Yesus memberikan nyawanya di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberikan janjinya. Dan dia sudah mau membuktikan kasih-Nya yang luar biasa. Dia mati di atas kayu salib. Dan di sini kita bisa melihat betapa luar biasanya kasih Yesus. Dan dialah menunjukkan contoh dengan sikap memberi. Di pagi hari ini kita boleh belajar satu kebenaran firman Tuhan bahwa Allah menyertai kita. Kita harus memiliki sikap hati yang benar, memiliki kondisi sikap pribadi yang tepat, dan kita mau menjadi pribadi yang suka berbagi. Itulah hidup dalam penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu kita harus menjadi anak-anak Tuhan di dalam hidup kita, bahwa Allah selalu memberikan penyertaannya di dalam hidup kita, janjinya menyertai kita dan memberikan kepada kita kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi setiap permasalahan yang kita hadapi pada hari ini. Apa yang tertulis di dalam ayat yang ke-20 dikatakan, "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Inilah janji Tuhan, hidup dalam penyertaan Tuhan, di mana Tuhan menyertai sepanjang hidup kita sampai kesudahan zaman. Biarlah firman Tuhan di pagi hari ini membawa kita semakin percaya dalam penyertaan Tuhan. Karena Tuhan menyertai kita, kita menjaga sikap diri, sikap hati, dan sikap mau memberi. Itulah yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan kepada kami.
di pagi hari ini kami boleh diingatkan kembali tentang penyertaan-Mu, dan biarlah penyertaan-Mu menyertai dalam setiap kehidupan kami, dan apapun yang kami hadapi pada hari ini Tuhan, Tuhan tetap memberikan kepada kami kekuatan dan kemenangan sehingga kami boleh menyelesaikan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan, berkati setiap usaha pekerjaannya, apapun yang dikerjakan jadikan berhasil. Dan Tuhan memberkati setiap mereka yang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang saat ini mengalami berbagai macam persoalan. Tuhan memberikan kemenangan, kekuatan, dan Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.